Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang, ini karena komiknya minggu ini cuma update satu chapter saja. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, terlihat sebuah air terjun yang indah, dan di balik air terjun itu terdapat sebuah gua yang cukup dalam dan besar. Lintian dan yang lainnya pun masuk ke dalam gua itu. Menurut Lintian, gua itu cukup rumit dan sangat dalam. Itu sangat cocok untuk tempat tinggal mereka. Setelah itu, Lintian memerintahkan Go Bukwang dan Go Budi untuk membawa beberapa orang untuk membersihkan bebatuan di gua dan memasang pertahanan. Sedangkan Go Buyue mengatur gudang dan mengurus anak-anak. Setelah perintah dikeluarkan, para goblin pun mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, para goblin telah menyelesaikan pekerjaannya, dan Lintian dan Yue berdiri di tengah-tengah mereka. Lintian mengatakan jika hari ini tempat itu akan menjadi rumah baru bagi mereka, dan jika semua orang mengikuti perintahnya, Lintian mengatakan kalau mereka akan hidup nyaman di sana. Namun, jika mereka melanggar aturannya, maka hukumannya adalah mati. Semua goblin dan para elf pun bersorak atas kehebatan Lintian, dan mereka bersumpah akan patuh pada perintah Lintian sampai mati. Setelahnya, Lintian mulai memikirkan sesuatu. Karena sukunya sudah berhasil dipindahkan, maka kali ini Lintian akan berniat memeriksa situasi kota Brix. Menurut Lintian, jika yang telah dikatakan oleh sistem itu memang benar, maka dia perlu menguak rahasia para adventur sebelum melaksanakan rencana berikutnya. Panel berpindah di sebuah kedai minuman bersoda. Penjual minuman bersoda itu mengatakan kalau Yang Mulia Sisnier biasanya hanya berfokus untuk memburu monster berlevel tinggi saja. Namun kali ini justru terlibat dalam pembasmian goblin yang hanya monster tingkat rendah saja. Sisnier menyalahkan SWOT Scientist yang menurutnya sangat tidak berguna, sehingga dia harus turun tangan sendiri untuk memburu monster rendahan itu. Penjual minuman bersoda pun akhirnya paham dengan alasannya. Tiba-tiba ada seseorang yang tertawa sangat keras di belakangnya. Dia juga membicarakan tentang Sisnier yang berniat akan mengambil semua jatah hadiah pada pembasmian kali ini. Dan pandangan orang-orang di kedai minuman bersoda itu pun langsung tertuju kepada orang itu. Orang itu memakai sebuah topi besar dan membawa tongkat dengan bola kristal besar berwarna merah di atasnya. Dia mengatakan jika hadiah itu akan menjadi miliknya. Jika Sisnier tidak mau membawanya dalam misi pembasmian goblin ini, maka Sisnier harus membayarnya 1000 koin emas. Orang-orang pun tahu siapa kakek tua itu. Mereka menyebutnya dengan nama Grey Wizard. Dia adalah kapten dari Grey Hats Hero Team. Sisnier mengatakan jika nyali Grey Wizard cukup besar juga. Sisnier menanyakan apa yang membuatnya berpikir kalau dia layak untuk ikut. Lagi-lagi ada seseorang yang tertawa keras yang membuat pandangan Grey Wizard dan Sisnier tertuju ke arahnya. Dia adalah seorang pria paruh baya dengan wajah yang terlihat sangat licik. Dia mengatakan kalau mereka sangatlah konyol. Mentang-mentang saat ini SWOT Scientist sedang tumbang, mereka semua sangat lancang. Pria itu mengingatkan bahwa kali ini si wanita berdarah dingin itu juga datang. Si adventure rank epic Lucy Lina. Lagi-lagi orang-orang di sana dikejutkan oleh seseorang yang disebutkan oleh pria itu. Menurut mereka, kenapa orang seberbahaya itu ada di tempat ini? Mereka mendengar jika dia hanya peduli dengan uang saja dan mau menghabisi siapapun asalkan ada uang. Entah orang itu baik ataupun orang itu jahat.
teman di sebelahnya menghentikannya. Jika dia terus membicarakannya, maka besok dia hanya akan tinggal namanya saja. Kemudian Sisniar bertanya apakah dia adalah seorang adventur berkelana. Sisniar juga menanyakan apakah dia juga datang ke sana untuk menghabisi para goblin itu. Namun pria itu mengatakan jika dia tidak tertarik dengan monster rendahan seperti goblin. Yang dia inginkan hanyalah menghabisi para naga yang ada di sana. Itu dikarenakan jika dia berhasil menghabisi satu naga itu, maka dia akan naik rank menjadi rank epic. Pria itu juga mengingatkan untuk tidak meremehkan para goblin-goblin itu. Sebab walaupun level mereka rendah, namun kemampuan evolusi mereka sangatlah cepat. Apalagi yang sudah bermutasi. Itu sangatlah berbahaya. Grey Wizard membenarkannya. Menurutnya, itu cukup masuk akal juga. Grey Wizard menjelaskan bahwa dia sudah hidup selama 1 abad. Dan dia sudah sering melihat goblin daripada melihat wanita. Spesies level rendah ini telah ada sejak zaman kuno. Dan mereka selalu menjadi musuh semua ras. Bahkan setelah mencoba membasminya selama ribuan tahun, mereka masih tetap bertahan hidup. Sembari menikmati minuman sodanya, Grey Wizard mengatakan jika pembasmian goblin itu selalu sangat melelahkan. Jika bukan karena bounty ini, maka Grey Wizard tidak akan sudi ikut dalam misi ini. Dalam hati Sisniar, benar. Bahkan SWAT Scientist bersama beberapa Knack Order saja telah ditaklukkan oleh para goblin ini. Jadi, aku harus berhati-hati. Setelah memikirkannya, akhirnya Sisniar menerima Grey Wizard untuk bergabung dengannya. Dan setelah pembasmiannya selesai, Grey Wizard bisa mengambil semua hadiahnya. Grey Wizard memuji Sisniar yang sangat dermawan. Oleh sebab itu, Grey Wizard akan sangat senang bekerja sama dengannya. Dalam hati Grey Wizard, kalau situasinya menjadi berbahaya, aku akan membiarkan Bluestorm Hero Team yang terkena getahnya. Supaya aku tidak perlu repot-repot. Hehehe. Panel berpindah. Di luar, mereka mulai membicarakan strategi apa yang akan mereka gunakan untuk melakukan pembasmian goblin kali ini. Menurut Grey Wizard, mereka harus membawa pasukan mereka semua ke dalam hutan dan membasmi para goblin dengan sekali serangan. Namun menurut Sisniar, itu terlalu beresiko karena ada banyak hal yang tidak mereka ketahui di sana. Sisniar mengusulkan untuk mencari tahu dulu soal mereka. Menurut Grey Wizard, anak muda saat ini memang terlalu berhati-hati. Dan ini sangat merepotkan sekali. Jadi Grey Wizard akan menyerahkan masalah ini pada Sisniar karena Grey Wizard tidak mau direpotkan dengan hal semacam itu. Tiba-tiba Sisniar menyadari bahwa ada orang yang mencurigakan. Ternyata Grey Wizard mengenalnya. Grey Wizard menyebutnya dengan sebutan Sang Goblin Slayer. Grey Wizard tak menyangka bahwa dia juga akan datang ke sana. Grey Wizard menawarkan untuk mengobrol dulu. Sisniar terkejut setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Sang Goblin Slayer. Langsung saja Sisniar berdiri dan meminta maaf atas kelancangannya yang tidak mengenalnya. Namun Sang Goblin Slayer mengatakan jika dia tidak ingin dikenali oleh banyak orang. Jadi, dia menanyakan kenapa Sisniar menghentikannya. Dalam hati Sisniar, dia aneh. Bahkan, suaranya pun disamarkan. Grey Wizard mencoba menengahinya. Dia menjelaskan kalau Sisniar tidak tahu kalau Sang Goblin Slayer telah menghabisi ratusan pimpinan goblin. Bahkan, membasmi ribuan goblin sendirian. Sisniar terkejut. Dia tidak percaya bahwa Goblin Slayer telah menghabisi ribuan goblin sendirian, sebab jumlah itu terlalu banyak.
Setelah itu, Sisnier menawarkan Goblin Slayer untuk ikut bekerja sama dengan timnya dalam pembasmian Goblin kali ini. Namun sang Goblin Slayer tidak memerlukan sebuah tim. Menurutnya, sebuah tim hanyalah akan memperlambatnya saja. Grewiat sangat kesal atas sikap menyebalkan dari sang Goblin Slayer. Grewiat juga mengancam bahwa dia tidak akan membantu walaupun dia merengek saat tertangkap oleh para goblin nanti. Kemudian, Grewiat tidak mau buang-buang waktu lagi hanya untuk Goblin Slayer, dan jangan sampai orang itu mencuri hadiah mereka. Sisnier terkejut karena Grewiat menyuruhnya untuk sekarang, padahal mereka belum mempersiapkan semuanya. Terlihat dari atas bukit, Lintian sedang mengamati kota Brix. Lintian menggunakan skill Kin A agar dia dapat melihat status seseorang yang pergi meninggalkan kota Brix. Dia adalah Goblin Slayer berlevel 65. Dia dari ras manusia. Title-nya adalah Goblin Slayer, Ruthless Tyrant, dan Unfit to Exist. HP-nya 900, Strength 260, dan Defense-nya 450. Skill yang dimilikinya adalah Heavy Strike dan Blood of the Father. Equipment yang dia pakai adalah Rusted Iron Heavy Armor dan Rusted Iron Great Sword. Total kekuatannya di angka 1000 dari 3000. Lintian melihat kalau ternyata jarak kekuatannya sangatlah jauh sekali. Lintian bertanya pada sistem apakah dia sedang sakit. Namun sistem saat ini sedang tidak dalam masalah. Tak lama kemudian ada sekelompok orang yang juga keluar dari kota Brix. Lintian akhirnya tahu kalau mereka akhirnya mulai bergerak. Lintian juga melihat status kekuatan dari Sisnier Holy Knight. Dia memiliki skill anti monster dengan total kekuatan yang hanya sekitar 1300. Lintian juga melihat status dari Grey, Grand Magician. Dia memiliki skill yang sangat banyak sekali. Total kekuatannya 1400. Dan menurut Lintian, yang tua ini lebih sulit untuk dilawan. Lintian tak menyangka ternyata kedua adventure rank Diamond ini tidak terlalu hebat. Bahkan menurutnya, mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Mentok lagi ya guys. Untuk kelanjutannya harus nunggu seminggu lagi. Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.